Semoga Neng bisa melupakan cerita buruk masa lalunya, bisa melupakan kehidupan masa lalunya, kemudian bisa meraih masa depannya. Tapi kalau begini Kebus, ibumu nangis di alam kuburnya. Allahu Akbar. Awalnya, Kang Deddy Mulyadi hanya ingin membantu. Dengan niat tulus, ia membuka pintu harapan bagi wanita ini. Tapi, apa yang terjadi kemudian sungguh di luar dugaan. Kesempatan itu disia-siakan dan saat semuanya terlambat, Kang Deddy menegurnya dengan sangat tegas. Disitulah hati wanita itu terbuka. Kemudian wanita itu tersungkur, bersimpuh dan menangis terseduh-seduh, menyesali setiap langkah kelamnya. Waktu pas eksamen ini katanya ada laki-laki. Jadi maksud saya gini loh, jangan sampai kita ini punya niat baik loh sama Neng. Punya niat baik, ingin benerin kehidupannya, ingin nolong, ingin ngerapiin. Tapi Nengnya nggak punya niat baik. Niat baik ada Kak, cuman tadinya kan lagi main. Nggak bisa dong, kalau udah gini kan harusnya sudah mulai menjaga diri. Orang nginep di sini, 2 pasang laki-laki, masing-masing laki-laki perempuan. Terus gimana percaya bahwa tidak ngapa-ngapain? Dibantu, nangisnya luar biasa panjang. Padahal dibantunya kan nggak seberapa. Itu tanda orang bersyukur. Nah Neng mah mungkin puluhan juta, tapi kok nggak kelihatan menjadi orang yang bersyukur sih? Terus sekarang mau ngapain? Coba balik lagi ke Cilodong. Cilodongnya udah kita tutup, nggak boleh lagi ada, dipatroli tiap malam. Neng mau balik kemana? Terus kalau gaya Neng gini terus, kira-kira Neng punya masa depan? Ada batasan umur nggak? Terus nanti kalau umurnya udah 40 masih laku nggak? Berpikir nggak suatu saat ada penyakit? Terus kalau suatu saat, nauzubillah, suatu saat ada penyakit, terus penyakitnya menular, ada yang ngurus nggak Neng? Ada nggak laki-laki yang nidurinnya nanti ngobatin? Atau kakaknya mau nggak ngurusin? Kakaknya aja tega kok ngambil 100.000 per laki-laki. Kamu anggap kakak, saya ini siapa? Masa nggak sadar-sadar. Masih beruntung Neng, masih ada rumah peninggalan, masih ada kampung. Orang lain lebih parah, nggak punya rumah, nggak punya kampung, nggak punya siapa-siapa, nggak ada pemerintahnya yang ngurus, nggak ada anggota DPR-nya yang ngurus. Ini ada yang ngurus. Masa disia-siakan kita ini? Di tempat lain teriak-teriak, pemerintahnya, pemimpinnya tidak merhatiin rakyat. Ini ada yang ngurus, rakyatnya nggak bisa diurus. Bikin surat pernyataan. Akhirnya nggak bisa Berubah, diurus. saya data, saya beresin rumah. Tapi tidak mau berubah, ada nanti sebuah peristiwa, diusir aja dari sini. Saya bener, saya keras ini karena harus dikerasin. Kamu tuh masih beruntung ketemu saya. Dan keberuntungan kamu ketemu saya itu adalah almarhum ibumu yang mandu. Walaupun dia sudah tidak ada. Kenapa? Karena ada keterikan moral dengan saya. Pernah ketemu di Gempungan, pernah naik panggung, mungkin pernah dikasih sesuatu kalau udah naik panggung zaman itu. Sekarang pilih. Sekarang nggak boleh ngecewain ibu. Besok ziarah ke kuburan, kamu minta maaf depan ibumu. Merubah kebiasaan tuh bukan perkara gampang. Tiap malam bisa jadi seminggu 3 kali bertemu laki-laki. Perek dari itu tuh bukan perkara gampang. Tapi kamu lawan itu semua. Harus lawan. Kalau nggak dilawan, kamu nyesel nanti. Mumpung ketemu saya, kamu dimanfaatkan oleh kakak kamu mau diarahkan sama saya. Masa kamu nggak mau? Saya hanya minta kamu berubah. Karena saya pernah memimpin di sini, saya malu. Gak mau saya ada rakyat saya begitu. Dan saya yakin kalau kamu ikutin apa ya saya sarankan, kamu dapat kebahagiaan nanti.
Dan nanti seluruh warga sini bangga kalau kamu berubah. Orang di sini bangga kalau kamu berubah. Ibumu bahagia di alam kuburnya. Tapi kalau begini kebus, ibumu nangis di alam kuburnya. Kamu boleh dendam sama saya, benci sama saya, silahkan. Kenapa? Karena saya sayang sama kamu. Saya pernah ketemu kamu ketika usia kamu masih kecil. Usia udah gede. Dan kamu harus beranggapan Tuhan memandu, Allah memandu saya ke situ. Malam-malam jam 12:30. Ngapain coba saya? Orang pada tidur. Akhirnya ketemu. Dan di antara banyak perempuan di situ, kamu yang saya perhatikan. Besok saya kirim beras, saya kirim minyak goreng, saya kirim telur, saya kirim ikan asin. Lengkap nih untuk makan 1 bulan saya siapin. Dan satu, kamu berhenti merokok. Kalau kamu hari ini melamun, apa yang kamu lamunin? Kamu ngelamun pengen selesai rumah. Dengan melayani 300.000, kamu rumah kamu selesai tanpa melayani laki-laki dibayar 300.000. Kamu mikirin makannya aku siapin. Aku cuma minta kamu berubah. Kamu dapat jodoh yang baik, yang sayang. Dan saya yakin itu bisa terwujud kalau kamu punya niat dengan baik. Yang penting niat, keinginan, itu aja. Ya, jalan ya. Karena itu cara berubah. Angin mepelingan diri, hujan mungkaskan karempah, nenden kadedeh mungkara. Mungkin ada rasa kesal di hatinya. Kenapa? Udah, kamu masih punya hatinya masih bersih. Hati kamu masih lembut, masih lentur. Nggak perlu. Kamu bisa berubah. Ya, ya. Doain ya Bu ya. Semuanya. Semoga Neng bisa melupakan cerita buruk masa lalunya, bisa melupakan kehidupan masa lalunya, kemudian bisa meraih masa depannya. Ya, Amin. ya, orang yang manusia itu bukan yang tidak pernah salah yang baik. Manusia yang baik itu adalah manusia yang tidak mengulangi kesalahan. Ya, udah nggak usah boleh cium kaki saya, nggak boleh. Ya, istirahat, tidur. Mulai sekarang tidurnya jam 9, ya. Tidurnya jam 9 mulai sekarang ya. Nah itu tadi. Kang Deddy itu tidak pernah gagal ya membuatkan kalau Asi itu nangis gitu. Yang seorang pemimpin, sosok seorang pemimpin yang sangat memprihatinkan masyarakatnya gitu kan. Seperti tadi kita dengar, Allah mendorong Kang Deddy itu untuk pergi kan, mendorong hatinya untuk pergi dan melihat, oh ini anak yang pernah dibantu, ibunya pernah dibantu, pernah naik panggung dan pernah menerima sesuatu dari Kang Deddy, tapi akhirnya udah meninggal. Tapi sayangnya anak ibu tadi udah terlantar dan ya sudah kehidupannya udah beda lah gitu. Tapi ditemukan kembali dengan Kang Deddy. Harapan Kang Deddy itu mau dia berubah menjadi wanita yang baik, berubah untuk menjadi wanita yang punya harapan, yang punya masa depan, yang bukan hanya tunggu ya kehidupan tidak berubah kalau kita hanya menunggu gitu kan. Harus percaya diri, bisa mengubah kehidupan untuk menjadi lebih baik gitu. Itu sesuatu yang menyentuh hati asli seorang pemimpin yang mengurus rakyatnya hingga dikenal, oh ini orangnya, ini udah gede budaknya gitu kan. Terus
Ya, susah untuk As gambarkan seorang pemimpin yang begini, mengurus rakyatnya dengan baik dan memberikan kata-kata semangat, harapan yang tidak menghina tapi memberi satu suntikan yang menjentik hati orang itu untuk berubah menjadi lebih baik. Dan kita doakan agar Neng tadi bisa lembut hatinya, cekal dengan semangat yang begitu untuk mengubah kehidupan menjadi wanita baik, wanita kuat, wanita soleha insya-Allah yang menjadi lebih baik untuk masa depannya. Dan sikap pedulinya Kang Dedi itu membuatkan rahmat orang tersentuh, Masya Allah. Dan kita doakan agar Kang Dedi agar sentiasa sihat dan sentiasa memperhatinkan masyarakat di sekelilingnya. Doa-doa orang yang begitu memberikan Kang Dedi itu kekuatan untuk terus berjuang dalam memberikan kepimpinan yang terbaik buat masyarakatnya. Okey, kalau buat teman-teman Aziz channel ini yang kita nonton bareng tadi, ada yang nangis enggak? Okey, perasaan dan pandangan teman-teman tentang video yang kita tonton tadi, titip komen di bawah. Karena Aziz juga bisa tahu pendapat dan rasa teman-teman melihat video tadi. Okey, sampai ketemu lagi insya-Allah di lain video. Terima kasih teman-teman yang udah dukung. Dan jangan lupa untuk bantu tekan butang subscribe. Dan subscribe itu gratis aja geng buat teman yang masih belum bergabung dengan SMED TV. Jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum, jaga diri. Hatur nuhun.